Kalau kita kembali kepada Al-Quran, statementnya selalu menggunakan akal. Oke Bu, Pak? Oke? Jadi manusia sama matahari lebih mulia mana? Tuh suka aneh-aneh aja. Ya enggak lah. Manusia. Cuman alasannya apa? Satu Bu, Pak. Di surat 4 ayat 170 Allah bilang, يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. wahai manusia, ini udah ada nih jalan kebenarannya. Kalau kamu mau beriman, itu lebih baik. Kalau beriman apa Bu, Pak? Berarti Allah nyuruh beriman nggak? Dengerin dulu. Dengerin. Kalau kamu beriman, itu lebih baik. Tapi kalau kamu kafir, semuanya juga milik aku. Jadi Allah nyuruh kita beriman nggak? Atau memberikan opsi? Opsi. Maka kenapa kita dijadikan makhluk yang paling top? Salah satunya karena kita dikasih yang namanya pilihan. Berarti boleh memilih beriman nggak? Boleh memilih kafir? Siapa yang menentukan? Lah ibu bapak, Allah aja ngebebasin. Ini kenapa kita ribet amat sama keyakinan orang gitu kira-kira? Bener nggak? Tetangganya yang nggak Jumatan yang pusing gue. Dia nggak Jumatan neraka loh. Apa sih gitu? Bener nggak? Itu namanya julid fisabilillah namanya ya. Iya. Ini besok nih, bentar lagi nih, kehebohan yang udah 20 tahun, 25 tahun. Boleh nggak sih ngucapin hari Natal? Ini ribet banget. Ya seakan-akan tuh kayak pusing banget gitu. Ya. Nah, maksud saya, once kita ngerti ini semua, bahwa konteks hidup ini adalah pilihan. Jadi wajar nggak kita jadi yang paling mulia dan sempurna? Kenapa? Karena diberikan. Kenapa begitu? Gini. Matahari ngikutin 100% Allah hebat nggak? Emang matahari bisa nolak? Pohon bisa nolak? Binatang bisa nolak? Nggak bisa. Yang bisa nolak tuh cuman kita manusia. Karena dikasih Jadi kalau mereka tunduk patuh sama Allah, karena mereka nggak dikasih hak menolak. Paham Bu, Pak? Kita dikasih hak menolak dan masih memilih Allah. Itu yang terbaik. Makanya disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna. Karena kenapa? Kamu diberikan hak menolak tapi masih milih saya, kata Tuhan. Itu yang terbaik gitu. Berarti urusan kembali ke Allah pilihan nggak? Masing-masing nggak? Private nggak? Pelajaran kita nomor 1 hari ini, Ibu dan Bapak, please nggak usah rese sama keyakinan orang, titik, udah. Karena semuanya adalah pilihan. Bisa maksa nggak? Bisa maksa nggak? Nggak bisa. Ibu Bapak maaf ya, maaf nih. Kira-kira kalau orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad, logikanya harusnya dapat petunjuk nggak? Orang dekat sejaman, dekat lagi. Ngikutin nggak? Kalau logika sederhananya, udah dekat sejaman, hidup bareng. Logikanya lebih, istilahnya lah, ini kan bareng terus gitu. Anyway, Ibu Bapak tahu nggak siapa yang tiap hari bareng sama Nabi Muhammad, kemana-mana bareng, hampir 24/7/365. Tapi kelakuannya sama sekali nggak mirip sama Nabi Muhammad. Siapa coba? Bukan, untanya udah jelas. Bener. Iya, makanya jangan jadi unta gitu, ngikutin, tapi perubahannya nggak ada gitu. Bener nggak ini? Iya, gitu. Jadi yang bareng dan ngikutin belum tentu memiliki spiritualitas yang sama gitu. Oke?
Jadi sekarang orang-orang ikut-ikutan gini, ikut-ikutan sholawat, ikut-ikutan. Jangan-jangan kayak unta nih. Ngikutin sih. Tapi tidak membangkitkan konteks yang namanya spiritualitas gitu. Tidak memahami konteks esensialnya gitu intinya. Oke Bu, Pak? Jadi makhluk yang mulia sempurna siapa? Kenapa? Dikasih pilih. Wah, gitu mantap.